Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini senang sekali saya Andi Umar hadir kembali untuk menyapa Mitra JIC. Hari ini live eksklusif liputan kami langsung bersama dengan tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Ada Bapak Haji Haryanto, Pak Paimun Akarim, Pak M Arifin dan juga Pak Abdurrahmat. Kalau tidak salah juga hadir bersama rombongan, dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung dengan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan insya Allah kita dari beberapa lokasi ini pastinya akan memberikan kabar bagi Mitra JC yang saat ini sudah terhubung bersama kami baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Dan untuk Mitra JC jangan lewatkan juga untuk nonton di channel YouTube kami JIC TV. Untuk itu like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita semakin meluas, terkhusus untuk kita di sore hari ini tentunya. Baik Mitra JIC, kita akan coba mendengarkan kondisi terkini di Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Ada Pak M Arifin bersama kita dan ingin mengabarkan kepada kita semua tentunya. Pak Arifin, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Arifin, Ya, mungkin apa kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali, Iya. Pak Ade. Ya. Nampaknya cukup senang, riang, dan gembira pastinya Pak ya. Iya. Siap. Baik Pak Arifin, mungkin di awal perjumpaan kita di live eksklusif ini untuk Ru'yatul Hilal penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah, mungkin bisa dikondisikan terkini di lapangan di Pulau Karya tepatnya seperti apa Pak, dan persiapan dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center sudah seperti apa nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ya, ada dari Pengadilan Agama Jakarta Utara dan narasumber kita Bapak Haji Haryanto yang hadir bersama kita di sini di titik Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Dan bersama kami juga di sini ada Bapak dari Koramil, ada juga dari Kemenak Kepulauan Seribu, dan dari Damkar juga yang hadir di poin ini di PUB Pulau Karya untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal awal Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kami tadi ba'da asar kita persiapan dari Pulau Pramuka menyeberang ke Pulau Karya. Sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Karya, sudah setting alat-alat. Ya, sekarang semua kru sudah ada di sini kami laporkan, dan alhamdulillah untuk sore ini cuaca di sini cukup cerah, di ufuk juga terlihat jelas. Kita lihat dari teodolit tadi cukup jelas ufuknya. Mudah-mudahan sampai sore ghurup nanti tidak ada awan yang menghalangi, sehingga mudah-mudahan kita bisa melihat hilal. Sementara itu yang dapat kami laporkan sebagai informasi awal. Nanti secara teknis insya Allah akan dijelaskan secara rinci dan detail bagaimana perhitungan hisab di PUB Pulau Karya ini. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, terima kasih sudah memberikan kabar. Pasti kami juga sangat senang sekali di sore hari ini mendapatkan kabar dan melihat Pak Arifin bersama tim nampaknya sangat sehat sekali. Dan di samping Andi yang ada di studio, dan juga ada Pak Dr. Andes Ahmad Syarwani, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang pastinya nanti selain beliau akan menyumpah, menetapkan. Pasti ada beberapa poin penting yang ditanyakan oleh Pak Syarwani dari Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sebelum Andi mau menyapa Pak Haji Haryanto, mau menyapa dulu Pak Dr. Andes Ahmad Syarwani. Assalamualaikum Pak Syarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali sore ini bisa ketemu juga dengan Bapak walaupun via Zoom nih. Kabar gimana Pak? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah senang sekali. Pak Syarwani, mungkin sebelum nanti Bapak juga akan melakukan beberapa pekerjaan yang sangat dinantikan juga pastinya hasilnya oleh masyarakat Muslim gitu ya, terkhusus di Indonesia dalam hal ini. Poin penting apa yang ingin Bapak sampaikan ke Pak Haji Haryanto dan teman-teman yang ada di lokasi nih, tepatnya di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Pak? Ya baik, untuk bapak-bapak yang ada di Pulau Karya, terus bagaimana sudah tugas dari Pengadilan Agama bahwa terhadap ya yang dilakukan oleh beberapa pihak atau Ru'yat itu sendiri, kita akan melakukan penyumpahan. Tapi sebelum itu memang kami sebagaimana kemarin surat sudah masuk, nah, kita ada beberapa hal yang mau kita tanyakan pada
posisi nantinya ketika sebelum penyumpahan kesaksian dari Puruyah Hilal. Ya mungkin yang kami beritahu aja, mungkin seperti kami akan menanyakan nanti waktu matahari terbenam, kemudian arah bulan atau posisi saat berada di mana, kemudian waktu melihat hilal itu sendiri pada jam berapa, kemudian juga cara melihat hilal. Mungkin ada yang orang pakai mata telanjang atau pakai alat. Yang tidak kalah pentingnya ada kondisi kecerahan saat di sana. Karena saya lihat sekarang nampaknya cerah sekali di Pulau Karya. Matahari terlihat jelas nampaknya itu di sana. Mudah-mudahan nanti juga tidak menghalangi sampai saatnya untuk ruya, dan para peruya juga akan bisa itu. Mungkin nanti ada beberapa hal juga nanti akan kami tanyakan untuk melengkapi data kami ketika kami memberikan penyumpahan dan penetapan atas kesaksian yang dilakukan. Demikian Pak. Iya, baik. Pak Syarwani, terima kasih, dan insya Allah kita akan terus menemani Pak Haji Haryanto, Pak Muhammad Arifin, Pak Paimun Akarim, dan juga Pak Brahmat serta tim dari Falakiyah Jakarta Islamic Center yang hal ini sekali lagi di Pulau Karya. Begitu ya, akan langsung melaporkan untuk kita bersama. Baik, kita juga akan berbincang sejenak bersama Bapak Haji Haryanto yang juga sudah berada di Pulau Karya. Pak Haji Haryanto, Assalamualaikum. Pak Haji, apa kabar? Mungkin di unmute dulu Pak Haji, biar suara lebih terdengar jelas untuk kita. Nah, baik. Sudah. Kalau dibuat landscape akan lebih terlihat indah, lebih full mungkin Pak. Mungkin HP-nya bisa dibuat landscape. Oke. Oke, baik. Baik Pak Haji Haryanto, di awal perjumpaan kita, nah ini lebih terlihat penuh di layar kita. Pak Haji Haryanto, mungkin apa yang ingin bisa disampaikan untuk Andi Umar, untuk Pak Syarwani di Pengadilan Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan juga teman-teman kita atau mitra setia kita. Silakan Pak Haji Haryanto dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kedengaran ya? Ya, baik. Kami mengucapkan terima kasih dari Pulau Karya kepada Bapak Hakim dan segenap jajarannya dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, serta kita semua dibantu dari Koramil Kepulauan Seribu, dibantu juga dari pemadam kebakaran, dan juga dari Kementerian Agama Kepulauan Seribu, serta teman-teman tim Ruyatul Hilal dari Jakarta Islamic Center. Kita mengadakan persiapan pada saat ini, yaitu menjelang terbenamnya matahari, dan sesuai dengan teori hisab, perlu kami sampaikan bahwa nanti matahari akan terbenam di langit barat Pulau Karya, insya Allah pada pukul 17.54. Nah, dari terbenam matahari itu, kemudian dari sisi sebelah kiri, kalau pakai jari, ukuran jari itu 1 jari, itu di atas matahari itu ada 4 derajat. Itulah tempatnya hilal yang nanti akan kita bidik bersama. Kita akan bidik sampai 4 derajat, ya, ketinggian 4 derajat sekian. Nah, kemudian dari pukul 17.54 kita masih diberikan waktu, rembulan itu akan terbenam pada pukul 18:11. Berarti kita masih memiliki waktu selama 17 menit untuk memantau pergerakan hilal. Jadi kami di Pulau Karya ini insya Allah beserta teman-teman itu menunggu selama 17 menit sampai rembulan terbenam. Nah, akan kita lihat nanti selama lintasan rembulan
17 menit itu bahwa ada kemiringan sedikit. Jadi kalau posisi waktu matahari terbenam itu rembulan menunjukkan azimut 277 derajat. Nah, kemudian matahari dan rembulan itu melintas serong ke kiri sedikit. Sehingga pada waktu rembulan terbenam itu menunjukkan azimut 269,9 derajat. Jadi ada kemiringan sedikit. Nah, itulah metode hisab yang bisa kita hitung, dan ini memudahkan untuk para peruqyat itu bisa mengintai di situ. Jadi tidak perlu lari-lari ke langit sebelah barat, tetapi sudah ketahuan lokasinya. Jadi kalau matahari yang sampai saat ini sedang nampak di hadapan kita, itu satu jari sebelah kiri, kemudian naiknya 3 jari, itulah tempatnya hilal. Jadi kita bisa memperkirakan, bisa mengukur dengan jari. Di samping ada alat yang sudah standby oleh tim, tetapi bagi tim yang hadir di sini yang tidak menggunakan alat, itu bisa menggunakan jari, ya, jari sebagai alat ukur. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan. Jadi kami sekali lagi menyampaikan kepada tim ruqyat yang ada di Kepulauan Seribu dan Bapak Hakim dan jajarannya, kita kesempatan untuk duduk standby di dalam mengobservasi rembulan itu sampai dengan pukul 18:11 menit. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini memang perintah dari Rasulullah bahwa kita ini akan menghadapi satu Ramadan harus diawali dengan penampakan hilal. Saya kira sementara itu laporan kami dari wilayah Kepulauan Seribu. Terima kasih, Bapak Andi Umar. Ya. Baik. Terima kasih juga untuk Bapak Haji Haryanto, saat ini berada di Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Pak Haji, ini kan sekarang di menit ke-35 terlepas dari pukul 5 sore. Para peruqyat atau teman-teman dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center sekarang sedang melakukan apa, dan kalau boleh digambarkan alat apa yang sedang sekarang dipergunakan untuk meneropong lebih jelas nanti observasi rembulan nanti ini, Pak. Itu Pak Arifin. Baik. Boleh. Terima kasih Bang Andi. Ya, dari titik sini dari Pulau Karya, sementara alat yang kami gunakan adalah kita pakai teodolit yang manual itu, karena ada kendala teropong yang biasa kami gunakan sedang mengalami kendala kerusakan teknis. Jadi untuk teropong yang biasa kami pakai tidak bisa kami gunakan. Saat ini kita hanya memakai teodolit dan ada satu kamera DSLR untuk merekam situasi di ufuk yang terjadi di sini. Dengan dua alat ini, jika memang ada memungkinkan dan mudah-mudahan bisa terlihat. Itu Bang. Iya. Baik, kalau tadi sampaikan cuaca cukup cerah, apakah juga ini sangat membantu untuk observasi rembulan nanti, Pak Arifin? Seperti apa nih? Ini sekarang pukul 17.36. Ya, betul. Saya paparkan dulu. Matahari nampaknya sudah mulai agak tertutup sedikit, sudah mulai agak masuk. Rupanya di ufuk ternyata awan cukup tebal. Tapi mudah-mudahan kita Oke. Baik, Pak Syarwani juga mungkin punya pertanyaan kekinian di menit ke-5:36 terlepas dari pukul 5 untuk Pak Arifin dan juga Pak Haji Haryanto. Silakan, Pak. Baik, Pak Haryanto yang di Pulau Karya.
Jadi alat, saya ingin memperjelas, berarti alat yang digunakan saat sekarang ini adalah teodolit Pak ya? Iya. Dengan kamera apa tadi Pak? Oh, tidak ada teropong atau yang lainnya Pak ya? Ya, tidak ada. Oke. Tidak teropongnya bisa kita gunakan. Tadi Bapak menyatakan bahwa posisi yang akan kita lihat adalah di sekitar 4 derajat. 4 derajat dengan matahari, di atas matahari. Dengan posisi yang sekarang ini Pak, dengan posisinya hanya di posisi yang sekarang ini, kalau sampai pada waktunya jam 17 lewat berapa tadi? 54, itu kira-kira untuk mungkin pengalaman Bapak, kira-kira masih nampak Pak cerahan dengan yang sekarang Ya. kondisinya Pak? Pada saat ini Pak Ustadz Arwani, matahari sudah memasuki awan tebal pada saat ini. Tetapi di atasnya matahari yang setinggi 4 derajat di atas matahari itu masih cerah. Nah, jadi itu masih memberikan kesempatan untuk bisa kita lihat. Jadi nanti setelah matahari terbenam, walaupun sampai sekarang ini tertutup oleh awan tebal, tapi alhamdulillah di atas itu masih terang. Nah, di situ tempatnya hilal yang kita bidik. Nah, pada pukul 17.54, walaupun kita tidak melihat matahari terbenam, tapi kita masih memantau 4 derajat itu. Nah, itu insya Allah. Dari pengalaman yang Bapak tanyakan tadi, pengalaman di Pulau Karya, memang kondisinya seperti itu. Jadi walaupun siang sampai sore ini terang sekali, tapi justru terang itu menghisap ke air laut. Jadi air laut itu menguap gitu. Nah, begitu hampir terbenam, terjadi awan tebal. Tetapi Allah memberikan kesempatan, pengalaman yang ada, ketika awan tebal menyelimuti langit sebelah barat Pulau Karya, secara tiba-tiba awan gelap itu terbelah di tengah. Justru belahan itulah hilal lewat. Sekali lagi, di saat awan tebal terbelah menjadi terang, itu justru hilal itu sedang lewat. Nah, sedang lewat itulah para peroyat dan kita sendiri juga bisa memperkirakan ketinggian daripada hilal berapa derajat, langsung kita pantau. Ternyata di situ bisa terlihat. Ini pengalaman yang sangat luar biasa yang membanggakan kita pada waktu itu. Nah, setelah itu terlihat, baru hilalnya ditutupi oleh awan kembali, sehingga gelap lagi. Nah, inilah berkat doa. Jadi doa yang dilantunkan oleh teman-teman yang ada di Pulau Karya ini, agar supaya tugas kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu Pak Arwani, pengalaman kami. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik, Mitra JC, kami juga menyapa mitra yang saat ini sedang bergabung bersama kami di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga live Facebook kita Radio JIC dan di channel YouTube JIC TV. Kami sampaikan terutama untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami bahwa saat ini kami sedang live eksklusif untuk Ru'yatul Hilal dari Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, dan alhamdulillah sudah terhubung bersama kami sejak tadi awal kita bergabung. Ada Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pak Dr. Ahmad Syarwani sudah terhubung bersama kita, dan nanti ada beberapa agenda dan pekerjaan besar dari beliau di sore hari nanti. Dan pastinya teman-teman kita, Pak Haji Haryanto, Ketua Komunitas Falakiyah dan Sains Jakarta Islamic Center, yang hari ini terus melakukan kerja besarnya pastinya, dan juga Pak Muhammad Arifin yang saat ini juga terus bergabung bersama kita.
melihat langsung, dan ini juga bisa lihat di layar kaca Anda seperti apa hari ini dalam proses observasi yang sudah dilakukan oleh tim, dan kami akan terus memberikan informasinya untuk Anda karena ini pasti sangat dinantikan oleh Anda menit-menit terakhir ini sebelum kita nanti menemukan di mana posisi Ru'yatul Hilal tersebut, posisi hilal nanti. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Haryanto bahwa dari 17.54 sampai nanti di pukul 18.11, artinya kalau kita hitung nanti Pak Haji Haryanto dan tim sekitar 17 menit akan memantau terbenamnya matahari di sisi sebelah kiri. Di atas matahari ada 4 derajat tepatnya hilal yang akan dibidik oleh ketinggian di 4 derajat tersebut oleh Pak Haji Haryanto dan tim. Pak Haji mungkin bisa kembali diinformasikan sekarang sudah sejauh mana sudah teman-teman dan juga posisi matahari nih. Ya, kalau kita melihat langit sebelah barat, itu matahari sudah tidak nampak lagi. Sudah tertutup oleh awan gelap. Namun di situ ada sisa-sisa sinar matahari yang masih menerangi langit ya di atas awan. Jadi justru di situ tempatnya hilal. Ya, di tempat yang terang itulah itu hilal masih dalam posisi di tempat yang terang. Ya, kita doakan ya nanti kita lihat apakah awan itu ada perubahan atau tidak. Nah, itu kita masih menunggu ya takdir dari Allah. Ya, jadi kita selalu bermohon kepada Allah semoga tugas kita mengobservasi hilal itu ada kemudahan-kemudahan. Bang Andi Umar. Iya. Baik. Saya juga ingin ngobrol dengan Pak Indra nih. Pak Indra yang sudah terhubung bersama kita dari tim Basmol. Assalamualaikum Pak Indra dan tim. Pak Indra, mungkin kita bisa berbagi informasi posisi Bapak di mana sekarang dan apa yang sedang dilakukan teman-teman di tim Basmol ini bersama dengan tim lainnya. Pak Indra, silakan berkabar bersama kami, Pak. Oke. Ya, agak putus-putus ya Pak Indra ya. Ya, mungkin bisa berbagi info nih sore hari ini. Di sini cuaca lebih tidak Oke, baik Pak Indra. Mungkin nanti sambil Bapak juga berbagi informasi bersama kita. Kurang tertangkap jelas oleh kita di mana posisi Bapak sore hari ini, sekaligus juga mungkin apa yang sedang dilakukan teman-teman. Pak Indra sudah bergabung bersama kita, luar biasa ini. Kita kembali ingin berbincang bersama dengan Pak Arifin. Pak Arifin masih bisa menangkap suara saya sore hari ini, Pak. Mungkin bisa berbagi informasi kembali buat mitra JIC yang saat ini sudah nampak terus bertambah yang bergabung bersama kita. Silakan Pak Arifin berbagi info kembali. Bang Andi, masih Ya. bisa jelas suaranya dari sini. Oke. Kami lakukan sekarang pukul 17.46. Ya. Di sini posisi matahari sudah masuk tertutup awan. Namun masih ada jeda di atasnya sedikit tuh, di atas sinar matahari itu. Dan mudah-mudahan kita sekali lagi berharap sebuah keajaiban agar bisa ada celah-celah kita untuk melihat hilal nantinya. Nah, di sini awan cukup tebal, ternyata awan. Itu Bang Andi yang kami lakukan sementara. Oke. Kita tetap memantau terus perkembangannya seperti yang saya persembahkan di layar ini. Itu adalah kondisi ukut saat ini. Begitu Bang Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Kita akan terus melihat kamera yang persis diarahkan
ke posisi nanti hilal oleh Pak Arifin, tentu ini yang sangat sedang dilihat dipantau, oleh ada yang kita. Oke. lewat kamera, ada yang dengan semuanya sedang menunggu nih, Pak Andi. Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Arifin. Iya, izinkan kami juga akan terus melihat apa yang terjadi di menit-menit akhir ini atau di menit ke-47 terlepas dari pukul 5 sore hari ini. Kalau kita berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Haryanto bahwa di pukul 17.54 berarti kurang lebih kita 7 menit ke depan ya. 7 menit ke depan akan terlihat terbenamnya matahari, dan sekali lagi di sisi sebelah kiri di atas matahari ada kurang lebih 4 derajat nantinya yang akan terus dibidik, dan itulah posisi hilal nantinya yang akan dilihat oleh teman-teman atau tim Falakiyah Jakarta Islamic Center yang saat ini berada di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Karya. Begitu. Pak Paimun mungkin bisa menambahkan kembali Pak buat kita, atau mungkin ada tim yang ada di sana ingin melengkapi informasi yang dapat kami terima nih. Silakan Pak Pai. Ya, kami laporkan Ya Pak. bahwa awan tebal itu setinggi 2,6 derajat. Pada saat ini awan tebal 2,6 derajat. Berarti di atas awan itu ada awan yang terang. Berarti 1,4 derajat. Nah, itulah tempatnya hilal. Jadi awan yang terang itu kita masih tertolong dengan 1,4 derajat. Jadi walaupun matahari itu tidak nampak, sudah tertutup awan, tapi awan itu tingginya 2,6. Nah, itulah yang dapat kami laporkan sampai kondisi pada saat ini. Itu Bang Andi Umar. Ya. Kalau untuk mata telanjang sendiri Pak, posisi hilal yang dapat dilihat sekali lagi untuk mata telanjang di posisi berapa derajat sih Pak? Kalau sekarang jam berapa? Jam 17 lebih 49 sekarang. ya, 49 ya. Betul. 49. Berarti kurang 5 menit lagi. Nah, berarti kalau 5 menit itu 1 derajat itu. Kalau 1 derajat berarti pada saat ini hilal menempati 2 derajat awan gelap pada saat ini. Nah, kita masih memantau. Nah, kalau itu ketinggian 2,6 derajat dan seandainya itu masih tetap berlangsung, ya, maka diperkirakan rembulan akan memasuki awan gelap itu sekitar pukul 6 lebih 2 menit. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi kalau tadi 6:11 itu hilal akan terlihat, tapi karena ini ada awan tebal, maka jam 18:02 itu hilal akan memasuki awan tebal. Jadi setelah itu kita tidak melihat lagi, kecuali Allah mentakdirkan bahwa awan tebal itu akan terbelah sehingga di tengah-tengah ada awan yang lebih terang lagi. Itu harapan kita. Tapi tetap kami semua tim akan standby sampai pukul 18:11. Kita akan menunggu kondisi awan seperti apa nanti. Itu Bang Andi Umar. Iya. Baik. Pak Arifin, ini nampak sangat dinantikan memang kamera yang dipegang oleh Pak Arifin terus memantau pergerakan tersebut, karena ini pastinya yang sedang
tunggu gitu kan pergerakannya seperti apa, sehingga arah dan posisi hilal juga seperti apa pergerakan tersebut begitu. Sekali lagi kami sampaikan sedang di menit ke-52 terlepas dari pukul 5 sore hari ini menuju 54 dari pukul 17, artinya tinggal 2 menit ke depan. Baik, Pak Syarwani, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan untuk Pak Haji Haryanto dan teman-teman di lokasi, Pak. Silakan. Sementara cukup Pak, sementara cukup. Sementara cukup ya. Pak. Kami memantau aja Pak. Baik. Ya, Mas Naidi, tolong ditatap. Ya, pastinya sekarang teman-teman tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, Pak Haji Haryanto, Pak Paimun yang kami tahu di lokasi, Pak Abdurrahmat, Pak Arifin, beserta tim lainnya sekarang sedang melakukan observasi untuk melihat posisi hilal langsung dari Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Kami arahkan kamera yang dari Pak Paimun langsung di layar utama kami, Pak Paimun. Semoga bisa terlihat jelas untuk tim, maksud kami untuk mitra JIC. Terima kasih info juga dari Pak Asli, rawa hujan deras, ya. Silakan info teman-teman lainnya juga boleh berkabar untuk kita semua sore hari ini. Ya, saat ini secara keilmuan matahari memang sudah terbenam, ya. Sekarang 7.54 sudah ya. Sedang di menit ke-54 pas nih Pak, ya. Ya, sudah ya. Sudah. 54 ya. Iya, betul Pak. Nah, berarti rembulan itu 4 derajat. Sedangkan awan itu tingginya 2,6. Nah, berarti 1,4 derajat di atas awan tebal, itulah keberadaan daripada hilal itu. Nah, tolong petugas tim peruqyat untuk mengamati dan juga yang memegang teropong itu juga ya teodolit itu juga membidik di tempat atas matahari tadi. Coba terus dibidik sampai dia bergerak akan memasuki awan tebal. Nah, ini mata peruqyat ini ya mudah-mudahan lebih tajam penglihatannya karena masih muda, ya umur 26 tahun, ya insya Allah penglihatan masih tajam. Di situ nampak langit ke jingga-jinggaan ya, warna jingga. Nah, di situ lokasi daripada hilal agar mata tetap menatap di atas awan itu. Kalau 1,4 kalau diukur dengan jari itu 1 jari. Ya, 1 jari. Jadi hilal itu melengkung ya. Melengkung, lengkungannya menghadap serong ke kanan dan ke bawah. Ya, kepada tim peruqyat apabila melihat garis, ya garis seperti cincin tipis, agar berteriak, saya melihat. Ya, Mas siapa tadi? Dianto ya? Ya, Kusnadi. Ya, coba dilihat. Kesempatan ini sangat singkat. Ini sangat singkat.
dan sebentar lagi nanti hilal akan memasuki awan. Kalau sudah memasuki awan, sudah nggak bisa kelihatan lagi. Tolong diamati. Awas, dilihat aja, lihat aja. Ya mohon maaf, mata saya sudah tidak normal lagi. Saya sudah 66 tahun, hanya tahu posisi saja, tapi melihatnya secara rinci tidak bisa. Ya, terus ditatap terus. Jangan lengah, ya, karena kesempatan ini sangat singkat. Ya, bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kemudahan buat kita semua. Sekarang udah pukul berapa? Sekarang 58 dari pukul 5. 58. Iya, 58, Pak Haji. Ya, 58. Iya. Berarti 4 menit lagi diperkirakan hilal akan memasuki awan gelap. Terus dibidik 4 menit, 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bila melihat garis lengkungnya ke kanan bawah, teriak saja, saya melihat hilal. Oh. Oh iya. Ini adalah posisi dari kamera teodolit kami untuk di sekitar awan itu. Mungkin sekarang sudah di bawahnya ya, tapi langsung ambil dari kamera teodolit. Agak sedikit turun ya, tapi Ya, ini sudah semakin redup. Awan jingga tadi sudah semakin redup. Ya, mungkin ini hilal sudah memasuki awan tebal. Jadi para peroyat belum ada yang melaporkan bahwa hilal kelihatan. Nah, detik ini hilal sudah memasuki awan tebal. Kita menunggu mukjizat
ya dari Allah. Siapa tahu awan gelap ini terbelah. Nah, ini nampak separuh dari awan itu pelan-pelan nampak ada awan jingga. Ini hampir-hampir terbelah nih. Jadi terbelah itu 1,3 derajat kira-kira ya. Jadi dari awan tebal yang setinggi 2,6 derajat, nampak di sini perlahan-lahan ada awan jingga setinggi 1,3 derajat. Tipis itu, tipis. Ya, awan jingga nampak ini perlahan-lahan. Cepat turun lagi, bro. Turun lagi. Sekarang lebih 3 menit ya. Ya, sekarang ini jam 18.03 menit. Hilal dalam ketinggian 2 derajat 21 menit dengan azimut 277. Jadi sudah turun 2 derajat posisinya. Tapi nampaknya awan yang jingga tadi belum bertambah sinarnya, masih tetap redup. Sekarang udah 18:03 menit, itu 2 derajat 7 menit ketinggian hilal. Tapi tertutup oleh awan tebal. Kita masih sabar menunggu. Akan tetapi kalau sudah ketinggian 1 derajat itu sudah sulit untuk dilihat. Ya, karena itu sudah bercampur ya dengan polusi sinar-sinar yang lain. Jadi meskipun tadi jadwalnya akan terbenam 18:11 menit, namun 18:05 menit atau 6 menit itu menunjukkan 1 derajat lebih 24. Ini sesuai pengalaman sulit untuk bisa dilihat. Walaupun cuacanya terang. Nah, ini nampaknya awan masih gelap. Iya, tebal dong. Ini kondisi di atas laut memang demikian. Jadi pengalaman yang lalu dari 97 titik pantauan POB di seluruh Indonesia beberapa tahun lalu, jadi hanya 6 tempat yang kelihatan. Ada juga kadang-kadang 4 tempat yang kelihatan. Sisanya tidak kelihatan. Nah, itulah memang kondisi awan kita, atmosfer kita di dunia ya, khususnya Indonesia, itu memang keadaannya demikian. Sekarang jam berapa? 16 lewat? 16:06 menit. Pukul 6 lewat 6 menit ya? 6 menit ya. Iya, 6 menit itu 1 derajat 24 menit.
dan seandainya ini terang pun kita sulit untuk melihat kondisi ini. Jadi pada saat ini kita bisa memberikan kesimpulan ya bahwa kita telah sukses ya melaksanakan Ru'yatul Hilal dengan hasil hilal tidak terlihat. Kita sudah melaksanakan tugas dari Pengadilan Agama, ya dari seluruh Kementerian Agama, Kepulauan Seribu, Damkar, Koramil, dan juga tim Ru'yatul Hilal dari Jakarta Islamic Center. Semua sudah sama-sama berjuang untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan melihat hilal dan sudah melaksanakan dengan baik. Hasilnya adalah hilal tidak terlihat. Ya, kira-kira itu Bang Andi Umar, kita bisa menyimpulkan pelaksanaan tim Ru'yatul Hilal pada hari ini. Ya, Pak Syarwani dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Baik Pak, sebenarnya saya juga mengapresiasi nih dari kerja tim sudah sangat bagus. Kami juga deg-degan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara ini sangat berharap. Beberapa kali mengikuti Ru'yatul Hilal belum pernah ketemu juga. Hari ini saya berharap tadi bisa tim meskipun via Zoom ini kita ada Pengadilan Agama dapat paling tidak ikut partisipasi itu lupa menetapkan bahwa betul-betul nampak terlihat. Tapi itu semua adalah qadarullah, itu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau saya lihat tadi dari hanya posisi ini aja ya. Karena saya berapa sebelum pernah di Kepulauan Riau juga, di Batam, di Tanjung Pinang. Umumnya kalau mengarah ke laut itu, Pak Rento, itu sulit terlihat. Apa seperti itu kenyataannya? Kena pengaruh dari air laut atau bagaimana, Pak? Iya, ya itulah ketika matahari bersinar sangat terang, itu justru memberikan penguapan ya, uap air laut naik. Memang tidak nampak. Setelah matahari turun dan sinarnya itu berkurang, maka secara perlahan-lahan awan gelap yang mengandung air itu baru nampak di situ. Ya memang pada umumnya di atas laut memang demikian. Nah, yang sangat beruntung bahwa di Gresik itu justru di sana tiap tahun juga ini COVID. Tiap tahun di Gresik itu selalu melaporkan hilal terlihat di Condro-Dipo. Bukit Condro-Dipo itu ketinggiannya 108 meter. Jadi cukup tinggi dan mudah untuk melihat. Ya. Itu tiap tahun. Terima kasih. Sehingga kalau seluruh Indonesia ada yang melihat satu titik, maka seluruh Indonesia berlaku bahwa hilal terlihat, bahwa besoknya sudah mengawali satu Ramadan. Iya. Ya demikian. Bang Andi. Terima kasih. Ya, bergabung bersama kita juga nih Pak Rahmat Jelani Kiki. Posisi di mana Pak Rahmat Jelani Kiki atau juga biasanya dapat info dari beberapa titik lainnya? Silakan. Ya baik, ini memang masalah keberuntungan saja dan keyakinan dari pihak memang. Jadi kita pernah di Pulau Karya itu melihat posisinya juga sama, berawan tapi kemudian ada celah yang Ru'yat yakin melihat dan memang melihat, dan juga ada bantuan alat juga waktu itu. Dan memang ini sekali lagi ya terus saja Ru'yat tetap semangat, tidak harus di awal Ramadan ini, mungkin nanti pas 1 Syawal ya kita akan juga menjelang 1 Syawal itu meru'yat lagi, insyaallah ya ada yang bisa melihat. Tapi paling tidak ini sudah membuktikan bahwa kita sudah melakukan ru'yat itu sudah keberhasilan. Ya. Pak Kiki udah tahu informasi dari beberapa titik, mungkin biasanya Ya, cukup cepat saya info. melihat Jakarta sendiri ya, mantaunya nggak terlalu ke daerah lain, tapi kita doakan saja ada masuk laporan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman JC ini yang sudah terus melakukan ru'yat.
Oke. Ya, Saudara Arifin, yakin saja kalau lihat ya. Oke, Masya Allah, ya Abdul Halim. Ya, Pak Kiki. Ya, Luar biasa. Iya. Barakallah. ya selalu semua ya, tetap semangat ya. Amin. Amin. Insya Allah, amin, amin. Mau lebaran sama-sama Pak Haji, Pak Kiai Haji Arianto, luar biasa orang tua saya ini, guru saya, berkah selalu. Pak Haji Hakim ini yang selalu support di Kepulauan Seribu. Terima kasih banyak Pak Haji Hakim. Siap. Pak Haji Hakim, Pak Kiai Hakim, berkah. Ya. Iya. Ya, ini ya, terima kasih. Oke. Nah, Baik, baik Pak Rahmat Jalan Kaki, terima kasih. Pak Arifin mungkin yang tadi matanya lebih tajam, mungkin apa yang terjadi di lapangan nih? Mungkin bisa ditambahkan informasinya untuk kita semua nih. Iya. Tadi sudah kita akan bidik area ada awan tipis-tipis itu, kemudian usaha kita juga tidak bisa melihat ternyata awannya sangat tebal. Jadi itulah usaha kami. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Amin, amin. Iya. Baik, Pak Arifin, terima kasih. Pak Haji Haryanto, juga terima kasih. Juga tim Palakia. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Haji Haryanto ada yang disampaikan sebagian akhir di live Zoom kita nih. Silakan Pak Haji Haryanto. Ya, baik. Hasil sudah fakta sudah menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat. Itu hasil akhir kita pada penugasan sore hari ini. Ya, tidak nampak. Kami mengucapkan terima kasih dari Bapak Hakim Ustadz Arwani dan jajarannya dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, Koramil, Pemadam Kebakaran Pulau Seribu, dan juga kawan-kawan semuanya dari Jakarta Islamic Center yang semuanya bersatu padu untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kami akhiri laporan pandangan mata ini dari Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Sarwani, gimana masih yang disampaikan sebagai akhir keberjumpaan kita di sore hari ini dari Pengadilan Agama Jakarta Utara? Iya, kami dari Pengadilan Agama Jakarta Utara mengucapkan terima kasih ikut dilibatkan dalam ru'yah. Ini sebuah kerjasama yang baik. Kami berharap ini juga nanti untuk 1 Syawal, mudah-mudahan kita juga bisa seperti ini. Apapun hasilnya, itu semuanya takdir Allah. Jadi kami mengapresiasi dari GIC dan terima kasih atas dilibatkannya Pengadilan Agama dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sama-sama. Pak Syarwani juga terima kasih kami aturkan dari Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terus hadir bersama kita, duduk bersama dan melihat bersama, menyaksikan bersama ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh partisipan selain tadi Pak Haji Haryanto dan tim Palakiyah yang dari lapangan langsung, ada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang juga bersama kita langsung dan juga partisipan yang lain dan juga mitra JC yang sudah bergabung bersama kami juga terima kasih di kesempatan saat ini. Bapak Imun, sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan juga? Ya, kami telah lakukan tugas hari ini dengan baik. Apapun hasilnya, ini adalah sebuah proses untuk pelaksanaan tugas negara, tugas DIC ya. Karena apapun hasil hari ini sangat dinantikan oleh seluruh kaum muslimin sebagai wujud untuk membantu pemerintah memberikan hasil yang isbat nanti. Terima kasih Bung Andi dan Bapak sekalian. Kita jumpa lagi nanti di pas Syawal insya Allah. Ya, baik, terima kasih juga untuk Bapak Imun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dan inilah akhir perjumpaan kita, Mitra JC. Kita akhiri, Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.